kembali lagi di podcast Agri Talk episode 6 bareng aku Rahma sebagai host di sini. Oke, episode 6 kali ini cukup menarik nih teman-teman karena kita bakal membahas tema mengenai time management. Itu gimana cara kita mengatur waktu dan membagi waktu serta keuangan kita. Oke, di sini aku nggak sendiri nih, tapi aku didampingi oleh narasumber yang super duper keren banget pastinya. Oke, langsung aja kita sambut yaitu halo Kak Zafia. Halo Rahma. Boleh nih Kak, sapa dulu penonton. Halo Sobat Talkers, kenalin ya, aku Zadia Naila. Aku mahasiswa Agribis Kampus Batam, angkatan tahun 2025. Oke Kak, sebelum kita mulai perbincangan hari ini dan ngobrol seru hari ini, AgriTalk punya ini nih Kak, jargon. Jadi kalau misalnya aku bilang bersama AgriTalk, nanti kakak dan teman-teman di rumah bisa bilang tunggu bareng, belajar bareng di AgriTalk gitu. Udah siap bareng, belajar bareng di AgriTalk. Iya, Oke. Udah siap belum Kak? Siap. Oke. Bersama AgriTalk, tunggu bareng, belajar bareng di AgriTalk. Wah, oke, keren banget Kak. Udah semangat belum Kak? Semangat banget sih Semangat Rahma. banget ya, oke pastinya. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Aku baik banget Rahma, gimana nih? Alhamdulillah aku juga baik Kak. Oke Kak, melihat kan hari ini tuh temanya mengenai time management ya, gimana cara kita mengatur dan membagi waktu gitu kan sebagai mahasiswa Undip pastinya. Nah, aku mau nanya nih Kak, apa sih kesibukan Kakak akhir-akhir ini selain berkuliah? Apakah ada kegiatan lain di luar itu? Jadi kesibukan aku di akhir-akhir ini ya, dari semester pertama sampai sekarang, aku sibuk ini kuliah sambil kerja Rahma. Kuliah sambil kerja. Oke, kalau boleh tahu Kak, kerjanya itu ngapain sih? Aku kerja freelance jadi host live, pasti kalian nggak asing lagi deh ya di marketplace yang itu tuh yang lagi rame banget. Oke, berarti jadi housewife ya Kak? Betul. Itu apakah ada shift Kak atau misalnya jadwalnya udah menetap atau gimana? Kalau sih pasti shift-shiftan ya karena kan diselangi sama kuliah. Jadi aku shiftnya itu lebih ke shift malam gitu. Shift malam berarti. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak, kok bisa sih Kakak kuliah sambil kerja itu gimana sih Kak? Boleh gak diceritain dan dijelasin kepada teman-teman yang ada di rumah? Kalau diceritain dari awal pasti jauh banget ya, Oke. banyak banget. Aku sekilas aja deh. Sekilas aja, boleh. Jadi awalnya tuh karena kan kita menunggu pengumuman ini loh, keterima atau enggak itu lama tuh. Jadi aku melamar kerja di situ. Terus sampai akhirnya aku udah mulai kuliah. Ternyata terjadi miskomunikasi antara aku sama orang tua aku kayak aku tuh sebenarnya nggak bisa kuliah gitu loh. Bukan nggak dibolehin karena dari kedua orang tua aku pun udah angkat tangan kayak kamu kalau mau kuliah ya bapak ibuku nggak bisa ngebantu banyak gitu, cuman kayak udah kalau kuliah nanti paling biasanya ngasih saku kayak gitu gitulah. Terus akhirnya aku mikir dong kalau aku mau kuliah berarti aku mau biaya sendiri kan, harus biaya sendiri maksudnya. Jadi aku ngomong sama bosku kayak aku mau kuliah nih gimana baiknya ya Pak gitu. Untungnya aku dapat feedback baik dari ini aku dapat kayak yaudah kamu nanti shift malam ini gini. Akhirnya aku mulai jalan nih kan. Waktu awal-awal tuh aku sempat kayak ngerasa udah capek banget, aduh nggak kuat, aduh mau berhenti kerja atau kuliahnya ini gitu. Sempat ada pikiran gitu, cuman alhamdulillahnya karena selalu banyak orang-orang yang positif di sekeliling aku, jadi aku bisa sampai sini gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan Kakak tuh kayak apa ya? Mengambil jalan tengahnya ya Kak, kayak lebih mandiri. Maka dari itu Kakak itu melanjutkan pekerjaan itu freelance gitu. Oke, keren banget sih Kak. Oke Kak, selanjutnya bagaimana sih Kak cara Kakak mengatur waktu antara pekerjaan dan kuliah agar keduanya itu kayak berjalan dengan lancar gitu? Kalau untuk cara itu kan aku udah ada waktu sendiri, kayak kuliah itu kan pagi sore, nanti untuk sore malamnya aku lanjut kerja gitu kan. Nah, misal ada tugas-tugas tuh baru aku kerjain di setelah kerja, kalau nggak di selang-selang ini Kak. Istirahat kan pasti ada tuh, ada istirahat kerja nih, aku kerjain sebisa aku kayak gitu. Jadi walaupun ngeganggu waktu tidur ya, tapi itu yang bisa dilakuin biar semuanya tuh berjalan lancar gitu. Oke, berarti bisa bisa mengatur keduanya gitu ya Kak, antara kuliah dan pekerjaan, udah ada timeline-nya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih tantangan terbesar Kakak dalam mengelola waktu ketika harus bekerja dan kuliah gitu? Tantangan pasti banyak banget ya, apalagi jadwal kuliah kan kadang bentrok gitu loh sama kerja, kadang kayak jadwalnya diganti ini kan pas kuliahnya.
untuk tantangannya sendiri sulit untuk apa ya mengomunikasikannya. Kadang kayak aduh sering jadi nggak enak kayak gitu kan, pasti ada rasa kayak gitu ya. Cuman balik lagi karena biar semuanya ke apa ya ke handle semua, jadi mau nggak mau aku harus mikir dulu kayak baiknya aku ikut apa dulu ya. Misal ada kerkel atau kelas, kalau misal kelas pasti aku duluin kelas, untuk kerja aku pasti izin. Tapi kalau kerkel kayak aku ikut setengahnya dulu kan. Aku awalnya itu minta tugas buat aku gitu loh, biar aku ngerjain dulu, nanti kalau aku udah selesai aku bisa pamit gitu. Yang penting aku komunikasi sama teman atau sama bosku kalau mau izin ada kelas lanjutan gitu. Oke, jadi tantangan terbesarnya itu tadi ya Kak, cara mengomunikasikannya ke teman-teman sama ke bos Kakak tadi ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih metode atau strategi manajemen waktu apa yang paling efektif Kakak gunakan dalam kehidupan sehari-hari Kakak? Manajemen waktu yang efektif sebenarnya nggak ada ya, karena kan tiap hari kegiatan kita beda-beda kan, kayak jadwal pun beda, ngikutin apa yang ngikutin keadaan juga. Cuman sebisa mungkin aku kondisiin kayak waktu kuliahku itu ya buat kuliah, waktu kerjaku buat kerja, karena nanti kalau dibarengin dicampurin tuh pasti bakal ambil gitu loh takutnya. Jadi kalau kuliah ya aku ngerjain apa yang harus aku kuliahin, nanti kalau kerjaan aku pikir di kerjaan kayak gitu. Oke, berarti Kakak lebih mengedepankan juga apa ya tadi kewajiban juga kan tadi dipilih juga kuliah dulu, terus baru juga diselingi dengan pekerjaan Kakak gitu. Oke, nah bagaimana sih Kak cara Kakak menjaga kefokusan saat jadwal sangat padat atau lagi sibuk-sibuknya gitu? Caranya gimana? Untuk menjaga kefokusan itu sebenarnya susah banget ya, apalagi semester 1 kan kita ada praktikum ya. Praktikum kita ngerjain laprak, cari-cari jurnal, bahkan sampai kadang tuh nggak tidur. Nah itu menurut aku nggak fokus. Cuman sebisa mungkin aku tetap harus ngikutin kelas itu, aku ngikutin praktikum, aku ngikutin kegiatan di sekolah gitu, pas sekolah kuliah maaf. Terus kalau misal di kerjaan, kadang kan kita pergantian matkul kan ada jeda gitu kan, nah itu aku buat tidur, jadi nanti pas di kerjaan tuh nggak terlalu capek banget gitu. Oke, berarti kefokusannya itu sangat, walaupun sibuk tapi Kakak tetap ngejalanin itu semua karena apalagi kan yang sudah tadi Kakak jelaskan, apalagi hari-hari ini kan kita habis beres melakukan praktikum yang dimana sebelum praktikum itu kita harus belajar terlebih dahulu karena kan besokannya itu kan ada pretest ya. Iya betul. Yang dimana kan itu juga bisa menjadi poin utamanya kan, Jadi apalagi kita harus ngejar juga nilai itu. ya, tetap belajar walaupun Belajar ya kayak baca-baca sekilas, tapi insya Allah kan nanti kalau niat pasti bisa menjawab ya Kak. Oke. Nah, menurut Kakak nih, apakah pernah merasa ingin berhenti atau nyerah gitu? Menurut Kakak itu salah satu kegiatannya itu apa? Terus jika iya, bagaimana sih cara mengatasinya gitu? Mengatasi kayak kadang kalau misalnya mau nyerah atau gimana gitu? Kalau aku ngerasa pengen nyerah pasti iya ya, kuliah entah kerja aku pengen nyerah. Kayak kadang aduh capek kuliah nih mau kerja aja, kadang aduh capek kerja mau kuliah aja gitu. Cuman balik lagi karena kan aku yang milih jalan ini ya, kuliah sambil kerja, jadi menurut aku ini juga tantangan buat aku biar aku tuh bisa apa yang udah aku coba aku harus selesaiin gitu. Karena itu juga jadi tanggung jawab nanti biar kedepannya tuh kamu tuh biar dapat apa sih kayak kepercayaan juga gitu. Terus untuk tantangan tadi ya, Iya, kayak maksudnya tuh kayak bukan tantangan sih, kayak kadang Kakak pernah punya pikiran gak sih kadang kayak pengen berhenti atau nyerah gitu Oh, sama iya. kegiatan Kakak? Untuk cara ininya ya, cara mengatasinya. Untuk mengatasinya aku bisa kuliah pun karena motivasi dari guruku. Aku bisa pemikiranku terbuka kayak oh yaudah deh nggak apa-apa nanti aku kuliah sambil kerja gitu. Itu tuh karena guruku kayak bilang kamu tuh ada bakat, ada apa ya potensi gitu, kalau nggak dikembangin tuh sayang banget. Selagi kamu masih muda, kamu masih bisa, kenapa enggak, nanti pasti ada jalannya semua. Yang penting kamu dilewati, nanti entah di perjalanannya itu susah-susahan atau nangis atau gimana itu apa, karena nanti pasti di ujung tuh ada hal-hal baik yang menunggu kita gitu loh. Nah itu aku langsung kalau misalnya ngerasa capek tuh aku langsung mikir oh iya aku milih jalan ini tuh aku ada tujuannya, aku punya tujuan, jadi jangan sampai aku nyerah sampai nyerah gitu. Oke, berarti itu ada dorongan dan motivasi juga ya Kak dari guru Kakak itu, melihat tujuan Kakak juga
yang terbaik kan ke depannya, pengen apa ya, menghasilkan hal gitu hal yang memuaskan nantinya, membanggakan. Oke, keren banget sih Kak. Kan tadi sudah membahas mengenai itu kan ya, waktu, terus udah terus juga menjaga kefokusan. Nah sekarang ini aku mau nanya nih Kak, dari sisi keuangan sendiri nih Kak, bagaimana Kakak mengatur pengeluaran agar tetap seimbang di tengah kebutuhan kuliah dan biaya pribadi gitu? Biar tetap seimbang, karena aku kerjakan pasti aku dapat masukan setiap bulan kan. Nah nanti biasanya tuh aku kayak ini dulu, ngelis dulu kayak perharinya tuh aku mau keluar uang berapa kayak gitu. Nanti kalau udah kan nanti ada budgetnya tuh, nanti dari gaji aku ada sisa. Nah itu nanti untuk sisanya itu buat uang darurat, kayak misal ada entah kuliah ada bayar seragam apa misal ya, nanti tuh bisa pakai uang itu. Kalau nggak aku pengen apa juga bisa pakai uang itu gitu. Oke, jadi cara Kakak mengatur keuangan itu dilihat dulu ya to-do list itu tadi, terus kan sisa keuangan tersebut, misalnya tadi apa yang sudah Kakak bilang kan kayak tadi ada dana darurat itu kan bisa buat kebutuhan lainnya, contohnya tadi apa sih Kak, buat PDH gitu kan? Ya, Ya kayak semacam itu gitu kan. Oke, nah menurut Kakak nih, apakah Kakak menerapkan anggaran khusus untuk membantu mengelola uang selama bekerja dan kuliah ini? anggaran khususnya ya tadi dari list-list yang udah aku buat kan, itu kan per hari, nanti ada sisanya. Nah itu untuk anggaran khususnya. Oke, jadi sudah tentuin gitu. Ada wajahnya sendiri gitu, ada pembukuannya lah intinya. Ada pembukuannya ya, oke. Nah, bagaimana sih Kak Kakak memprioritaskan pengeluaran antara kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan kuliah Kakak? Untuk kebutuhan pribadi mungkin kalau misalnya ada bentrok gitu ya, aku pengen apa, terus ada kebutuhan kuliah kayak contohnya seragam yang kadang kan PO-nya cuma sekali gitu kan, itu pasti aku duluin untuk kuliahnya dulu. Selagi kebutuhan pribadi aku masih bisa dipending entah bulan depan atau minggu kapan gitu ya, nanti aku pending dulu gitu, aku dahulukan kuliah dulu. Oke, jadi kita lebih memprioritaskan kebutuhan kuliah gitu ya Kak, dibandingkan kebutuhan pribadi itu masih bisa dipending terlebih dahulu. Oke. Nah Kak, apa sih Kak tips hemat atau cara mengelola uang agar tetap bisa memenuhi kebutuhan kuliah tanpa mempengaruhi kualitas hidup Kakak? Tips hematnya kalian kenali diri kalian dulu, karena yang tahu itu kita, kayak selera makan kan bisa mempengaruhi juga kan. Nah terus luangkan waktu sekitar 10 atau 15 menit lah buat kalian tuh bikin list iseng kayak yang aku bilang tadi, per hari ini kalian mau makan apa, buat beli bensin berapa, terus kayak misal mau main sama teman-teman nanti pengennya habis berapa gitu. Nah semisal kalau budgetnya itu melebihi dari yang kalian targetkan, itu kalian bisa ambil di jatah besoknya. Misal nih hari ini aku 50 per hari, 50 lah gitu ya, tapi hari ini ternyata ngeluarin uang 60.000, jadi nanti kedepannya itu besoknya maksudnya ambil uangnya atau pengeluarannya itu di 40.000 aja, jangan lebih dari 50 atau 50.000 gitu, biar nanti pengeluarannya pun tetap stabil. Seperti itu sih. Jadi tips hematnya itu tadi ya Kak, apa sih, menunggu waktu 10 sampai 15 menit untuk bikin kayak pembukuan rinci ya, supaya tidak boros juga nggak sih Kak tips betul. hematnya? Ya makanya itu tadi dibutuhkan nulis sama Kalau dari aku, kalau dari Kakak ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin bisa kasih saran nggak Kak tentang mengelola waktu untuk teman-teman mahasiswa yang bekerja juga di luar sana gitu? untuk saran, karena mahasiswa sambil bekerja kan menurut aku itu udah pilihan yang pasti dipikir berkali-kali kan, karena kan kebanyakan waktu kerja sama kuliah itu kan samaan ya, di pagi sampai sore, jadi pasti mereka udah mikir matang-matang, mereka juga pasti udah bisa mengelola waktunya dengan baik, karena apa ya, waktu setiap orang pun kan beda-beda, kerjaannya juga beda-beda, jadi aku nggak ada saran untuk pengelolaan waktunya, cuman untuk keuangan coba kalian bisa terapin saran aku tadi yang 10 menit atau 15 menit, kalian mikir sehari itu mau makan apa, per hari aja dulu deh, dikit-dikit dulu kan, bisa aku mau makan apa ya, ini, oh ternyata keluarnya segini, terus besoknya lagi kalian coba lagi buat ini bisa juga diterapkan ke anak-anak kos. Karena aku udah menerapkan, terus kalau misal akhir bulan tuh uangnya nggak habis-habis banget gitu, masih ada sisa, masih bisa buat makan, buat senang-senang gitu lah.
Kalau makan itu kayak ada ini nggak sih, kan meluangkan 10-15 menit itu tadi kan untuk menghemat juga kan. Oke, nggak kerasa banget ya Sobat Talkers, obrolan kita soal time management sudah ada di penghujung acara. Nah, dari tadi kita udah banyak banget nih dapat insight dari Kak Zaki ya, gimana cara ngatur waktu supaya hidup kita lebih produktif dan tetap semangat. Di tengah kan Kak Zakia juga menjalani perkuliahan dan juga bekerja sebagai freelance tersebut. Nah, semoga obrolan kali ini bisa jadi refleksi dan motivasi buat teman-teman semua mahasiswa di luar sana yang sedang berproses supaya makin disiplin dan bisa prioritas dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih Sobat Talkers yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini ya. Oke, sebelum kita tutup Kak, kita jargon dulu ya. Boleh. Oke. Gimana tadi ya? Bersama Agritalk, Oke. tumbuh bareng, belajar bareng di Agritalk. Yuk sekali lagi. Bersama Agritalk, tumbuh bareng, belajar